Dan langsung saja saya perkenalkan 6 orang narasumber. Saya mulai dari sebelah kiri saya terlebih dahulu, yakni Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Mas Agung, selamat malam. Malam, Mas Bram semuanya. Terima kasih sudah hadir, Mas Agung. Berikutnya adalah Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Fatimah Az-Zahra. Fatimah, selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Terima kasih sudah hadir. Dan yang ketiga adalah pakar hukum tata negara, yang juga aktivis demokrasi, Ferry Amsari. Mas Ferry, selamat datang. Mas Bram. Terima kasih sudah hadir kembali. Saya bergeser ke sebelah kanan, ada jubir Partai Gerindra, Bahtra Banong. Bang Bahtra, selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih sudah hadir, Bang Bahtra. Dan berikutnya politikus Partai Golkar, Ahmad Irawan. Mas Irawan, selamat malam. Malam, Mas. Malam. Terima kasih sudah hadir. Dan yang keenam, Kepala R&D Transmedia Sosial Anugrah Prahasta. Mas Anu, selamat malam. Selamat malam. Baik, langsung saja kalau begitu saya ke Fatimah terlebih dahulu. Jadi hari Jumat kemarin adalah teman-teman BEM UI. Untuk hari Senin ini teman-teman BEM UI turun kembali atau benarkah sedang konsolidasi untuk gerakan lebih besar? Kita hari ini setelah kemarin kita mengevaluasi dulu tentunya dari aksi hari Jumat kemarin. Kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan juga ke depannya sehingga kita memang masih mendiskusikan dan mengkonsolidasikan terlebih dahulu, Mas Bram. Apa evaluasi yang bisa kami publik bayangkan setelah terjadi kemarin hari Jumat? Tentu yang paling utama adalah tentang bagaimana kita bisa menjalankan satu demonstrasi yang sesuai dengan apa yang sebetulnya menjadi hak kita ya. Karena kemarin sejujurnya salah satu evaluasi terbesar kita adalah kita sebetulnya sudah menyiapkan beberapa agenda-agenda ya di Bundaran HI, termasuk kita sudah menyewa mobil komando, kalau teman-teman tahu, untuk bisa manage aksi yang kita jalankan tentunya untuk bisa memanage massa gitu. Namun ketika sampai di tempat ternyata mobil komando kita tuh sudah hilang gitu. Nah sehingga itu menjadi salah satu evaluasi terbesar. Kira-kira kenapa bisa hilang saat di tempat? Hilang atau tertahan tidak sampai lokasi? Sampai di lokasi. Cuman ketika kita menghubungi orangnya ternyata mobil kita tuh tidak diizinkan berada di situ oleh kepolisian seperti itu. Nah itu kalau menjadi evaluasi, benarkah kemudian memang izinnya tidak clear kemarin di hari Jumat sehingga memang rasanya banyak hambatan untuk bisa sampai di Bundaran HI? Nah sebetulnya itu yang ingin kita tanyakan juga ke pihak kepolisian ya. Sayangnya di sini tidak ada unsur dari kepolisian, tapi kita memang sangat ingin bertanya gitu. Terutama kemarin sebetulnya kita sempat bertemu ya dengan Pak Reynolds di sana, dan Pak Reynolds sebagai Kapolres juga menyatakan pada saat aksi ya bahwa persoalannya hanyalah kalau di bundarannya persis itu akan menimbulkan kemacetan karena berbagai jalur. Tapi tidak disebutkan sama sekali tentang perizinan. Tentu kita juga tidak bingung karena kita memang sudah memberikan mengajukan pemberitahuan gitu ya. Sudah memberikan pemberitahuan kepada kepolisian sehingga memang clear saat di sana. Sehingga argumentasi bahwa tidak ada pemberitahuan itu sebetulnya baru muncul kemarin. Oke, dan teman-teman UI menganggap itu menjadi hambatan besar dalam aksi kemarin? Sebetulnya kalau besar sih tidak terlalu ya, Mas. Tapi lebih kepada ya kita kan mahasiswa, tentunya dana yang kita punya juga tidak sebanyak itu. Karena kita bahkan sampai open donasi, sementara mobil komando dan sebagainya itu kan kita bayar dengan donasi masyarakat gitu. Tiba-tiba diambil begitu saja. Tentu itu menjadi sesuatu catatan yang penting ya, karena bagaimana kita bisa menggunakan uang dari masyarakat yang mendonasikan itu dengan baik gitu. Tapi bagaimana pesan kita tersampaikan tuh tidak terhambat sih kalau dari yang kita rasa. Oke, jadi pesan itu sudah clear ya, tersampaikan pada publik ya artinya kemarin ya? Pesan sudah clear bagi kita. Oke, baik, saya ke Bang Bahtra dulu. Jadi apa yang bisa Gerindra tanggapi sebetulnya Bang dengan aksi kemarin? Kami dari Partai Gerindra yang kebetulan Ketua Umum kami juga Presiden Prabowo Subianto, tentu kami menghormati, menghargai setiap pendapat, penyampaian aspirasi, baik itu dari teman-teman atau adik-adik mahasiswa, begitupun berbagai kelompok elemen. Dan memang kan negara kita kan negara demokrasi ya, artinya setiap menyampaikan pendapat di muka umum itu diperbolehkan dan diatur oleh undang-undang. Dan itu juga menurut hemat kami bahwa pemerintah tentu juga itu harus menjadikan bahwa ini adalah dalam rangka agar bagaimana bisa mengontrol program-program pemerintah supaya bisa lebih tepat sasaran lagi, supaya bisa lebih jangkauannya lebih tepat sesuai dengan apa yang dimau oleh Presiden Prabowo. Maka dari itu sekali lagi yang dimau Presiden atau apa yang dibutuhkan masyarakat sebetulnya? Ya tentu ya Pak Presiden bekerja untuk kepentingan masyarakat. Jadi kami pikir ya, dan Pak Prabowo kan konsisten ya, sebelum jauh dari presiden jadi presiden, beliau juga selalu mengingatkan kepada kami kader-kader Gerindra agar bekerja untuk kepada masyarakat. Jadi saya pikir itu sesuatu yang baik ya, dan saya lanjutkan ya bahwa kami berterima kasih kepada mahasiswa. Itu adalah bentuk kecintaan mahasiswa terhadap pemerintah, dan
Saya pikir kita juga pernah jadi mahasiswa ya, dan ketika kita juga mahasiswa pasti melakukan hal yang sama untuk kemudian terus mengingatkan pemerintah agar di jalur yang benar, di rel yang benar, sehingga betul-betul kita bisa pantau program kerja pemerintah tersebut. Oke, berarti artinya masukan kritikan dari teman-teman mahasiswa menjadi rasional hari ini untuk segala program unggulan Pak Prabowo. Iya, bahwa kemudian masukan dari berbagai pihak ya, tentu kan kalau kita berbeda pandangan, ini kan negara kita negara demokrasi, bahwa berbeda pandangan itu ya sesuatu yang lumrah saya pikir ya, dan itu adalah sesuatu keniscayaan. Artinya kita boleh berbeda pandangan, berbeda pendapat, tetapi juga kan kualitas demokrasi kita juga harus makin baik, dan itu dibuktikan oleh teman-teman mahasiswa. Misalnya hari ini tidak ada yang anarkis, begitupun aparat kita ya, saya lihat juga makin persuasif dan tidak ada yang melakukan tindakan represif terhadap mahasiswa kita. Nah, itu dulu yang patut kita syukuri, bahwa di sana ada pertentangan pandangan, ada pertentangan pendapat. Ya silakan berbeda pendapat, silakan berbeda pandangan, dan tentu juga itu akan menambah kualitas demokrasi kita juga makin baik. Oke, saya ingin kan pemerintah juga tentu ya dalam menjalankan program kerjanya tentu juga punya alasan-alasan. Terus kemudian misalnya Pak Prabowo punya program strategis nasional seperti yang kita lihat hari ini. Misalnya program makan bergizi gratis, karena kan kalau kita lihat ya, ini adalah program yang sangat baik, sangat bagus, sangat mulia. Ya, betul-betul Pak Prabowo ingin bagaimana tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak kita, tidak hanya meningkatkan gizi generasi kita, tapi di sana juga bagaimana memperbaiki kualitas sumber daya manusia kita. Oke, saya masuk di situ Bang. Jadi kalau kemudian kritik soal MBG itu dianggap berbeda pandangan saja, beda cara pandang saja, atau kemudian memang harus ada yang diperbaiki tata kelolanya? Ya tentu kalau kritiknya misalnya ya berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan misalnya realita bahwa harus ada yang diperbaiki di sana, saya pikir juga pemerintah tidak menutup mata. Dan faktanya hari ini ya, berdasarkan ya mungkin kritikan teman-teman hari ini, termasuk juga mungkin Bang Ferry yang senantiasa mengingatkan pemerintah, Pak Presiden juga tidak tidak buta dengan kritikan, tidak anti dengan kritikan, berdasarkan masukan dari publik, masyarakat, begitupun dengan DPR. Itu juga menjadi alasan beliau misalnya melakukan pencopotan terhadap kepala BGN atau pimpinan BGN ya. Jadi saya pikir penting ya kita saling memberi masukan, memberi kritikan, dan kalau itu dianggap objektif, rasional, tentu juga pemerintah tidak akan buta terhadap kritikan itu. Dan boleh jadi ya, itu juga bisa dijadikan alasan kemudian pemerintah mengambil kebijakan. Dan faktanya hari ini ya, kita lihat Pak Prabowo ya, seringkali misalnya mengundang para tokoh-tokoh kita yang dianggap punya pengalaman, yang dianggap punya jam kerja baik yang seirama dengan pemerintah. Begitupun tokoh-tokoh kita yang kita anggap kritis. Misalnya terakhir kita lihat misalnya Pak JK, ya selama ini kan Pak JK kritik terhadap pemerintahan misalnya Pak Prabowo, terutama di wilayah ekonomi. Buktinya beliau berdiskusi sama Pak JK terkait tahan dulu, jangan dikeluarkan semua sekarang dulu, nanti pertanyaan saya habis. Saya ke Fatimah kembali. Jadi artinya kalau disebutkan tadi Pak Prabowo ikut mendengarkan, bahkan mengganti Pak Dadan dengan Bu Nani hari ini, sudahkah cukup itu kemudian dilakukan pemerintah dalam kritik soal MBG? Ya, menurut saya apa yang dilakukan dengan Pak Dadan itu sesuatu yang sesuai dengan hukum yang berlaku aja sih, Pak ya, dengan segala hormat gitu. Siapapun yang melakukan korupsi pasti perlakuannya harus seperti itu gitu. Jadi menurut kita tuh nothing new, dan menurut kita itu bukan menjadi sesuatu hal yang bisa kita jadikan satu bahan ya, apakah MBG ini masih harus dilaksanakan atau tidak, apakah tepat sasaran atau tidak, dan apakah sesuai dengan tujuannya atau tidak gitu. Tentu saya sebagai mahasiswa kedokteran sangat mempertanyakan ya, kalau alasan yang terus-terusan digaungkan sampai hari ini bahkan itu masih tentang menyelesaikan perihal stunting gitu ya. Kita semua saya yakin sudah tahu lah bahwa bahkan sejak masa pemilu saja ketika debat capres sudah banyak sekali pakar yang menyebutkan gitu bahwa stunting itu tidak tepat ketika ditreat dengan MBG, makan bergizi gratis, yang diberikan pada anak sekolah yang momentum 1000 hari pertamanya itu sudah terlewati. Sehingga menurut saya perbedaan pendapat itu tidak apa-apa, tapi kalau seandainya ada satu hal fundamental secara sains yang memang sudah tidak sesuai, apakah itu masih perbedaan pendapat atau memang sesuatu yang perlu diperbaiki gitu. Jadi menurut teman-teman analisis teman-teman BEM UI, fundamentalnya ada di mana? Kita spesifik di MBG. Apa kemudian yang diharapkan teman-teman UI, teman-teman mahasiswa yang dibenahi dari program ini? Kalau menurut kita pribadi dalam tuntutan kita meminta untuk MBG ini diberhentikan sebetulnya. Tapi apa yang membuat kita sampai pada kesana ya pada akhirnya adalah pertama kita tidak melihat Bapak Prabowo itu punya tujuan yang cukup jelas untuk menginvestasikan sebegitu banyak uang untuk program tersebut gitu. Karena alasan stunting itu juga sudah bagi kita kurang masuk akal seperti itu. Sehingga ketika tidak ada alasan yang sebegitu mewajibkannya dana sebesar itu untuk dikeluarkan untuk program ini, maka ya kita rasa
urgensinya untuk tetap dilakukan tuh belum cukup kuat gitu. Oke, pun kemudian disebut penerima manfaatnya sudah cukup banyak yang terlibat di sana, urgensinya menurut teman-teman BEM belum sampai sana seharusnya? Menurut kita perlu dispesifikkan kira-kira penerima manfaat itu artinya apa secara definitif gitu. Apakah hanya dibagikan makan lalu dia makan gitu, atau sesuai dengan tujuan yang memang sudah ditetapkan gitu. Apakah tujuannya stunting? Kalau stunting kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka itu penerima manfaat untuk stunting karena mereka bukan pihak-pihak yang bisa kita intervensi dengan cara seperti itu. Oke, targetnya tercapai atau tidak ya, artinya betul, begitu ya. Betul. Baik, Bang Bahtera, apa tanggapan Anda? Ya tidak bisa kita lihat ya satu perspektif saja terkait soal MBG ini. Kalau kita mengatakan ini hanya soal mengatasi stunting, saya pikir harus kita memperlebar perspektif kita ya, bahwa bukan hanya soal persoalan stunting, tetapi di sana juga ya Pak Prabowo ingin bagaimana kualitas masa depan anak-anak Indonesia bisa setara sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Yang paling penting adalah ini bukan soal hanya sekedar memberi makan, tetapi di sana ada perputaran ekonomi. Bayangkan misalnya Mas, sekarang hampir 30.000 dapur yang berjalan, ya berapa banyak bahan baku yang dibutuhkan, berapa banyak peternak kita yang bisa hidup diambil dari bahan bakunya di situ, berapa banyak petani kita yang bisa diambil bahan bakunya di situ, berapa banyak misalnya ya nelayan kita. Kalau misalnya di kampung saya di Sulawesi Tenggara Mas, karena kita sebagian besar pulau-pulau di sana, lauknya sebagian besar diambil oleh nelayan-nelayan kita. Apakah itu tidak menghidupkan UMKM kita? Dan inilah yang dikehendaki oleh Pak Prabowo dalam situasi global yang tidak pasti ini. Kita pernah punya pengalaman bahwa begitu kita crash tahun 98, bukankah UMKM yang menyelamatkan kita? Maka dari itu, MBG ini tidak bisa dilihat hanya satu perspektif saja. MBG ini kalau berjalan dengan maksimal, selain bisa menopang pertumbuhan ekonomi daerah, dia juga bisa menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Berarti kalau dihentikan, mudorotnya akan lebih banyak menurut Gerindra? Perspektif kami ya, bahwa MBG ini manfaatnya sangat banyak. Mas, mohon maaf saya mau cerita sedikit. Singkat Bang. Adik-adik mahasiswa. Mungkin beliau karena tinggal di kota ya. Kami yang tinggal di kampung Sulawesi Tenggara sana, di pulau sana, bayangkan adik-adik kita berangkat ke sekolah menggunakan perahu. Tanpa mereka makan, mereka sampai di sekolah dalam kondisi perut lapar. Mana mungkin mereka bisa belajar dengan baik? Mana mungkin mereka bisa konsentrasi di sekolah kalau berangkat ke sekolah dalam kondisi lapar? Mungkin iya bagi orang-orang kota, tapi bagi kami orang-orang yang di kampung, yang di pelosok sana, sangat membutuhkan program MBG ini. Karena tidak pernah ada dalam sejarah anak-anak kita diberi makan ya. Misalnya kita lihat ya di daerah-daerah pelosok banyak sekali ya anak-anak kita yang tidak mampu. Belum lagi kita bicara baru satu program ya, kita bicara MBG, belum kita bicara soal bagaimana sekolah rakyat. Oke, kita spesifik di MBG dulu. Saya minta tanggapan Fatima dulu. Saya rasa tadi sudah bahkan disebutkan ya bahwa ada sesuatu yang lebih genting sebetulnya dari mengisi perut lapar, yaitu bagaimana anak-anak di daerah yang akses pada sekolahnya itu masih terhambat gitu. Saya tidak bisa membayangkan ya, saya mungkin orang kota, tapi saya kalau membayangkan pada posisi itu, anak-anak itu, mereka harus sedemikian rupa berusahanya sampai mungkin harus menyeberangi jembatan putus dan sebagainya untuk sampai ke sekolah, dan di sekolah mendapatkan makan bergizi ya, itu menjadi sangat minor ya dibanding bagaimana perjuangan dia untuk harus ke sekolah gitu. Nah saya rasa sebelum kita memberikan yang sunnahnya begitu ya, yang tambahan-tambahannya, additionalnya, yaitu dari bentuk MBG ini, makan bergizi gratis, apa yang wajib-wajib dan standarnya perlu dipenuhi dulu gitu. Menurut kami sih seperti itu. Saya bisa terlibat nggak? Oke, silakan Bang Ferry. Beberapa isu yang menurut saya tidak tepat disampaikan Bang Bandong ya. Satu, pertama, ini fokus ke daerah-daerah. Ini tidak fokus ke daerah-daerah programnya. Bahkan sebarannya banyak di kota-kota. Itu fakta datanya. Kedua, fakta juga Bang, bahwa problematika terbesar MBG ada di kepalanya. Sudah ditangkap kemarin, harusnya jadi evaluasi besar-besaran. Kalaupun tidak dihentikan, harusnya dihentikan sementara untuk dievaluasi secara besar-besaran. Ini Presiden sama sekali tidak melakukan evaluasi, tetap memaksakan program ini. Ketiga, kebutuhan dana kita sangat besar. Teman-teman juga tahu ini soal krisis global dan lain-lain. Keempat, data juga menunjukkan yang dapat keuntungan besar bukan hanya UMKM, tetapi politisi, hampir seluruh partai, kader-kadernya menikmati, ada militer, ada polisi, ada pengusaha yang dekat dengan politisi. Nah, data ini juga perlu dimunculkan agar kita bisa menilai secara berimbang program ini.
Lagi-lagi saya tidak ada melihat niat baik untuk betul-betul sementara waktu mengevaluasinya untuk maju lebih baik lagi. Oke. Jadi agak aneh juga kalau Bang Bandong selalu menceritakan soal kebutuhan publik, ini bayangkan. Oke, Mas Ferry, kami tangkap pesan Anda. Mas Batra, silakan. Saya pikir apa yang menjadi atensi Bang Ferry ya terkait soal pembenahan MBG ini, Pak Prabowo tentu kalau kita lihat sangat responsif ya. Oke. Selain mencopot pimpinan BGN, beliau juga menginstruksikan kepada kepala BGN yang baru agar misalnya tadi Bang Ferry bagaimana programnya agar lebih tepat sasaran lagi, betul-betul yang penerima manfaatnya itu yang membutuhkan. Terus kemudian bagaimana soal misalnya Bang, soal anggaran ya, yang kita selama ini kita lihat bahwa memang ada penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran, itu juga yang disampaikan oleh Pak Prabowo ketika misalnya kejadian kasus yang menimpa Tapi perlu dijelaskan ke publik Bang, pimpinan Pak Dadan itu tidak dicopot, tetapi karena dia melakukan tindakan korupsi dibawa oleh kejaksaan, maka normalnya tentu dia harus diganti. Jadi bukan soal evaluasi kinerjanya tidak layak lalu dia dicopot untuk diberikan orang yang lebih baik bekerja. Itu problemnya Bang. Jadi jangan melihat bahwa dia ini dievaluasi karena kinerjanya lemah. Dia melakukan korupsi lalu diambil. Persis seperti yang dijelaskan oleh Fatimah tadi. Ini bukan soal mau mengevaluasi besar-besaran kealpaan yang selama ini terlihat di dalam MBG. Saya pikir tidak demikian ya, karena kan Pak Prabowo pasca kejadian itu kan langsung menginstruksikan agar bagaimana misalnya penggunaan anggarannya lebih tepat sasaran, ada refocusing misalnya di sana soal tata kelolanya yang harus diperbaiki, penerima manfaatnya juga harus lebih diperuncing kepada betul-betul misalnya daerah 3T dan daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan. Bukankah itu langkah koreksi yang secara komprehensif yang dilakukan oleh Presiden Prabowo? Oke. Kalau kita misalnya hanya menilainya bahwa enggak kok, itu karena ada kasus saja, faktanya Pak Prabowo menginstruksikan untuk kemudian membenahi keseluruhan apa yang menjadi catatan-catatan. Atau yang menjadi yang saya jalan pikirkan, atau kemudian Pak Prabowo itu baru melakukan sampai situ, tapi menuju ke apa yang Bang Ferry katakan nantinya, bahwa menggantinya sudah, melihat ada fraud dan kecurangan sudah di sana, tapi membenahi tata kelolanya akan segera dilakukan. Ya tentu kan sudah diinstruksikan langsung kepada kepala BGN yang baru. Kita melihat saja Bang Ferry dan saya mungkin sebagai anggota DPR, Bang Ferry mungkin dalam posisi yang mengawasi pemerintah, ya kita bareng-bareng untuk mengawasi kepala BGN yang baru ini. Kalau misalnya memang tidak sesuai dengan ekspektasi publik, tidak sesuai dengan harapan Pak Prabowo, ya kita gonggongin terus untuk supaya bekerja maksimal. Dan memang itu tugas kita bersama. Tapi begini Bang, logika sederhananya, sekarang ada kendaraan dibeli besar-besaran tidak terpakai, yang namanya kendaraan listrik-listrik itu, dan berbagai pembelian yang tidak masuk akal, kan perlu dievaluasi kok bisa ada anggaran keluar tidak terpakai seperti itu. Jadi jangan buru-buru Bang, kalau sudah salah perbaiki dulu baru jalan lagi. Jadi untuk memperbaiki kendaraan rusak itu ya betul-betul dihentikan dulu kendaraannya, jangan sambil jalan diperbaiki. Makanya saya sering menertawakan, nggak bisa sambil berlari kita pasang celana.